Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdayanti, NIM 252127. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS, yaitu yang pertama yaitu konsep dasar jaringan nirkabel. Istilah nirkabel adalah sebuah perangkat yang berfungsi sebagai media transmisi. Jaringan nirkabel adalah sekumpulan perangkat komputer atau klien host yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan media transmisi tanpa kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer, baik jarak jauh maupun jarak dekat, beberapa meter, memakai alat atau pemancar Bluetooth. Teknologi informasi dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan jaringan ini meliputi jenis jaringan yang populer dalam kategori informasi dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dalam jaringan kawasan lokal nirkabel atau wireless LAN, WLAN, dan WiFi. Pada tahun 1970, VR Geller dan U dapat menerbitkan makalah di Proceedings IEEE pelaporan percobaan jaringan. Area lokal nirkabel. Proceeding IEEE melaporkan percobaan jaringan area lokal nirkabel menggunakan komunikasi inframerah. Komunikasi inframerah yang disebarkan dan tak lama kemudian pada tahun 1980 Pivaret melaporkan percobaan penerapan kode 1 radio. Pada bulan Mei 1985, upaya Merkus memimpin FCC untuk mengumumkan ISM dan band inframental untuk aplikasi komersial teknologi. Belakangan infrastruktur belakang. Kavrat melaporkan percobaan sistem PBX nirkabel kode menggunakan division multiple access. Upaya-upaya ini mendorong kegiatan industri yang signifikan dalam pengembangan dari generasi baru dari jaringan area nirkabel, dan diperbarui beberapa lama diskusi di radio portabel dan mobile industri. Generasi pertama dari
Generasi pertama dari modern data nirkabel dikembangkan pada awal 1980 oleh operator radio amatir yang sering disebut sebagai radio paket ini. Mereka menambahkan komunikasi data pita suara modern dengan kecepatan data di bawah 9 dengan kecepatan data di bawah 9600 bit per sekon. Untuk yang sudah ada sistem radio jarak pendek, biasanya dalam 2 meter band amatir. Generasi kedua modern nirkabel dikembangkan FCC segera setelah pengumuman di band eksperimental untuk non-militer penggunaan modem ini memiliki kecepatan data yang diberikan atas perintah ratusan bit per sekon. Generasi ketiga kecepatan data yang generasi ketiga modem nirkabel ditujukan untuk kompatibilitas dengan LAN yang mengembangkan produk generasi ketiga dengan kecepatan data di atas 1 Mbit per sekon, dan beberapa produk sudah diumumkan oleh waktu pertama IEEE Workshop Wireless LAN. Adapun jaringan nirkabel dalam bidang sensor atau biasa disebut jaringan sensor nirkabel atau wireless sensor network atau WSN. Jaringan sensor nirkabel adalah jaringan perangkat nirkabel yang saling berhubungan yang tertanam dalam lingkungan fisik untuk mengukur kondisi lingkungan yang tertanam seperti suhu, suara, tingkat polusi, kelembaban angin dan sebagainya. Itu aja dikopikan lagi. Konsep dasar nirkabel akan membahas berbagai bidang, yaitu meliputi jenis-jenis nirkabel berdasarkan letak geografinya. Berdasarkan letak geografisnya, maka jaringan nirkabel dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu WLAN. Dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu WLAN, WWAN, WPAN, WMAN, dan lain-lain. Yang kedua yaitu topologi jaringan. Beberapa macam topologi jaringan yang umumnya diterapkan dalam WLAN atau wireless LAN. Pada dasarnya ada 2 macam, yaitu topologi jaringan wireless ad hoc dan topologi
infrastruktur yang menggunakan access point. Frekuensi dan channel. Dalam implementasi WLAN menggunakan frekuensi dan channel merupakan bagian yang harus diperhatikan. Yang keempat yaitu standarisasi jaringan Wi-Fi. Standarisasi jaringan wireless. Untuk membangun jaringan nirkabel secara optimal yaitu dipelajari tentang standarisasi dari peralatan yang akan digunakan berdasarkan keadaan lapangan dan keadaan pengguna. Yang berikutnya yaitu gangguan alat pelemahan sinyal, yaitu dalam jaringan nirkabel terdapat beberapa sinyal yang ada. Yang keenam yaitu peralatan aksesoris jaringan wireless. Beberapa peralatan dan aksesoris yang sering digunakan implementasi jaringan wireless. Yang ketujuh yaitu penilaian mode access point. Access point adalah sebuah alat yang paling umum dan sering digunakan dalam implementasi jaringan wireless, terutama sebagai stasiun dalam jaringan. Yang kedelapan yaitu sistem keamanan untuk jaringan wireless. Perkembangan teknologi saat ini memengaruhi dalam sistem keamanan jaringan nirkabel. Untuk itu perlu diketahui tentang bagaimana implementasi jaringan wireless yang aman, mulai dari ekskripsi jaringan nirkabel, sistem deteksi, sistem pencegahan serangan. Ancaman keamanan wireless. Bila sistem keamanan jaringan nirkabel tidak diperhatikan, maka akan banyak ancaman yang ada. Yang ke-10 yaitu antena jaringan. Antena jaringan sangat baik untuk memperkuat atau memperlebar suatu jaringan wireless. Hal ini akan tergantung dari karakter antena jaringan yang digunakan. Jaringan berikutnya yaitu jenis-jenis jaringan nirkabel berdasarkan geografinya. Jaringan nirkabel dapat dikelompokkan ke dalam bermacam-macam jenis jaringan, yaitu WIPAN, WLAN, WWAN, dan WIMAN. Yang pertama yaitu WIPAN. Teknologi WIPAN memungkinkan pemakai untuk membangun komunikasi nirkabel secara dadakan. Perangkat-perangkatnya seperti telepon seluler atau laptop yang berada dalam kegiatan si pemakai dapat dihubungkan secara nirkabel
wilayah yang dijangkau oleh WIPAN dapat mencapai 10 meter. WIPAN yang saat ini terkenal adalah Bluetooth dan cahaya inframerah. Bluetooth merupakan teknologi pengganti kabel yang memanfaatkan gelombang radio untuk mentransmisikan data. Data Bluetooth dapat ditransfer menembus dinding, dompet, dan koper. Teknologi Bluetooth dikembangkan oleh Special Interest Group pada tahun 1999. Kelompok ini telah meluncurkan spesifikasi Bluetooth versi 10. Jangkauan komunikasi teknologi ini dapat menjadi radius 30 kaki sekitar 10 meter. Sementara itu, jika perangkat yang hendak digunakan yang hendak dihubungkan relatif sangat dekat, yaitu kurang dari atau sama dengan 1 meter. Para pemakai dapat pula memakai sinar inframerah untuk menstandarisasi pengembangan teknologi WIPAN. IEEE telah membuat kelompok kerja. Tujuan utama standarisasi ini garis besarnya adalah untuk menekan kompleksitas dan konsumsi daya serta mendukung interoperabilitas yang konsistensi dengan jaringan 802.11. Yang kedua yaitu Wireless Local Area Network atau sering disebut WLAN, memungkinkan para pemakai untuk membangun koneksi di dalam lingkungannya sendiri. Misalnya satu bangunan perusahaan dan gedung kampus atau di ruang publik seperti bandara. WLAN juga cocok dipakai di kantor yang bersifat sementara. WLAN dapat sebagai pelengkap untuk LAN yang sudah ada bagi para pengguna yang bekerja sebagai karyawan. Mereka dapat melakukan tugasnya dari lokasi yang berbeda setiap saat ketika mereka masih berada di lingkungan kantor. WLAN dapat bekerja dengan dua cara yang berbeda dalam infrastruktur WLAN. Stasiun titik akses nirkabel itu berfungsi sebagai jembatan antara stasiun dan tulang punggung jaringan yang ada. Dalam WLAN peer-to-peer yang dibangun menurut keperluan beberapa pengguna dalam suatu ruang terbatas seperti ruang konferensi, dapat membentuk jaringan sementara tanpa menggunakan titik
akses jika para pengguna tersebut tidak perlu akses konsumsi bayar jaringan sumber daya jaringan. Yang ketiga yaitu Wireless Metropolitan Area Network atau WIMAN. WIMAN Wireless yang disebut dengan WIMAN memungkinkan para pemakai membangun koneksi nirkabel di antara sejumlah lokasi dalam suatu daerah metropolitan. Misalnya di antara sejumlah gudang perkantoran yang berada dalam satu kota. WIMAN adalah pengguna tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk pengabelan. WIMAN dapat pula ditambahkan pada jaringan nirkabel, jaringan berkabel yang sudah ada. Dalam ini WIMAN dapat dipakai sebagai cadangan bila suatu saat jaringan berkabel mengalami gangguan untuk mentransmisikan data. WIMAN dapat memakai gelombang radio ataupun cahaya inframerah. Saat ini permintaan terhadap jaringan akses secara nirkabel pita lebar semakin meningkat, meskipun sudah ada bermacam-macam teknologi seperti EMDS. Untuk standar akses nirkabel broadband masih mengembangkan spesifikasi untuk menstandarisasi pengembangan teknologi ini. Udah sampai ke yang apa itu? Dan yang keempat yaitu Wireless Wide Area Network atau yang sering disebut WIWAN. Memungkinkan para pemakai untuk membangun koneksi nirkabel terhadap jaringan pribadi atau jaringan publik dari jarak jauh. Koneksi tersebut dapat berlangsung secara luas seperti antar kota atau negara. Biasanya para penyedia layanan nirkabel memanfaatkan sejumlah antena yang ditempatkan di beberapa tempat serta memakai pula sistem satelit. Pengembangan teknologi WIWAN yang sudah diterapkan di Indonesia sampai saat ini sudah banyak yang 4G, dan selanjutnya tidak lama lagi akan menuju ke 5G. Yang berikutnya yaitu topologi jaringan wireless. Salah satu dasar jaringan wireless yang akan mempengaruhi kinerja jaringan wireless adalah topologi jaringan wireless. Bentuk topologi jaringan wire ada dua, yaitu topologi ad hoc dan topologi infrastruktur. Dan dibagi kepada yaitu satu topologi ad hoc adalah topologi yang menghubungkan
ada berarti restartnya di sini. Karena tanpa kabel tentunya ada beberapa kemudahan yang dapat kita dapatkan jika menggunakan jaringan jenis nirkabel. Di antaranya yaitu praktis. Untuk menggunakan nirkabel hanya perlu menyediakan sebuah alat pemancar. Pastikan juga komputer penerima punya receivernya. Manfaat berikutnya yaitu bisa akses di mana saja. Setiap perangkat bisa tersambung ke dalam jaringan nirkabel, asalkan sinyalnya masih diperoleh. Dan yang berikutnya itu mendukung banyak perangkat, bukan hanya komputer saja. Hampir semua smartphone saat ini sudah mendukung fitur jaringan seperti Wi-Fi. Dan yang berikutnya, jaringan mudah diperluas. Melakukan instalasi jaringan di tempat luas seperti gedung bukan masalah lagi, karena terdapat perangkat tertentu yang bisa memperluas jangkauan sinyal jaringan. Dan yang berikutnya yaitu produktivitas meningkat. Bayangkan sebuah sebuah perusahaan dengan semua komputer yang terhubung ke dalam suatu jaringan, tentu akan meningkatkan produktivitas jika bicara soal manfaatnya dalam hal berbagi data. Dan yang keuntungan yang terakhir yaitu keamanan. Saat ini jaringan nirkabel sudah didukung juga oleh provider dengan segudang fitur keamanan yang ada, sehingga keamanan data menjadi lebih terjaga. Yang berikutnya yaitu wireless network adapter. Kalau perangkat ini berada pada sisi klien, setiap klien harus menyediakan minimal satu buah wireless network adapter untuk bisa terkoneksi ke jaringan Wi-Fi. Semua laptop keluaran baru sudah built-in dengan perangkat ini. Namun untuk kamu pengguna PC desktop, harus menambahkan perangkat tersebut, karena biasanya tidak ada desktop yang dilengkapi wireless adapter. Ada dua macam wireless yang adapter yang biasa digunakan, yaitu slot PC dan USB. Dan yang berikutnya itu wireless router. Atau wireless access point. Sama seperti pada jaringan kabel, kedua perangkat ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan router atau switch. Hanya saja media yang digunakan adalah wireless. Untuk jaringan rumahan tidak terlalu besar, cukup bila menggunakan satu perangkat. Terlebih jika menggunakan wireless ini sudah support teknologi band yang terbaru, bisa menjangkau sebagian besar bangunan di sekitar rumah. Untuk lokasi bisnis atau perkantoran mungkin membutuhkan lebih dari satu perangkat untuk kenyamanan koneksinya. Antena wireless biasanya wireless router
sering memanfaatkan antena untuk menambahkan ruang jangkauannya. Antena ini sifatnya option alias atau dapat dipasang-pasang. Kita bisa menggunakannya jika ingin jangkauannya luas. Selain di sisi router, di sisi klien juga bisa saja menggunakan antena. Fungsinya ketika dapat menjangkau sinyal yang dipancarkan wireless router. Dengan bantuan antena, wireless adapter bisa menjangkaunya. Yang berikutnya itu wireless repeater. Sebuah wireless repeater dihubungkan pada wireless router atau wireless access point. Fungsinya adalah untuk menguatkan sinyal yang mulai melemah jika berada di jangkauan yang jauh dari pusat. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.